Selamat sore teman-teman semuanya. Teman-teman, terima kasih udah join LSPG. LSPG akan melayani secara online dulu ya untuk teman-teman semua. Kami harap dengan adanya pertemuan-pertemuan kita secara online ini, kita bisa semakin dekat dengan Tuhan walaupun di rumah aja. Kedepannya ketika pandemi COVID-19 ini udah mereda, kita akan kumpul lagi ya teman-teman. Teman-teman, jadi demi kelancaran berlangsungnya perayaan kita hari ini, kita mohon teman-teman untuk mematikan mic dulu, tapi jangan lupa untuk tetap nyalain videonya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai yuk acaranya. Sebelum kita masuk ke acaranya, kita berdoa dulu ya, dan doa akan dipimpin oleh Meli. Shalom teman-teman semuanya. Ada sukacita? Ada. Semoga semua masih bisa bersukacita, walaupun kondisinya lagi kayak gini, tapi Tuhan tuh masih baik banget sama kita. Buktinya sekarang kita masih bisa kumpul. Maka dari itu, sebelum acara ini kita mulai, mari kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melindungi dan menyertai hidup kami hingga pada sore hari ini. Engkau mengundang dan mempersatukan kami ke dalam acara ini. Ya Bapa, walaupun dalam keterbatasan dan kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, kami bersama-sama tetap mau datang, membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan kami melalui acara ini, di mana Engkau telah memperkenankan kami untuk bersama-sama mengenangkan peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun jalannya acara pada sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Persatukanlah hati kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman semua, aku percaya kalau teman-teman semua yang udah berkumpul di sini, meluangkan waktunya, mau untuk kita bersukacita bersama, mau merasakan bahagianya berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Jadi, mari kita nyanyikan lagu pujian. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, Mel, kayaknya masih kurang semangat nggak sih? Ya kan? Kayak harus satu lagu lagi nggak sih? Tapi harus lebih semangat. Iya, kita harus lebih semangat lagi, ya kan? Ini dilihat nih di sini ya kan siapa yang nyanyi. Walaupun di mute harus nyanyi. Kelihatan semua video-videonya kita pantau. Jadi jangan lupa nyanyi bareng-bareng ya. Oke, langsung. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami,
Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk suasana doa. Mari kita siapkan hati bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Allah Bapa di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu adalah terang dan pelita bagi hidup kami. Maka dari itu, semoga Engkau berkenan untuk membuka hati dan telinga kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat mendengarkan dan menghayati firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi Ko Adit yang ada pada kesempatan ini, telah Engkau utus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Semoga sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Ko Adit dapat menjadi berkat dan penuntun bagi hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk Ko Adit dipersilahkan. Oke, teman-teman, shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan kalau dengar suara saya. Bisa tampilin layar semua dulu nggak? Saya mau lihat muka-mukanya nih. Senang sekali bisa ketemu teman-teman lagi. Sebelum ini barusan saya baru meeting di kantor online. Zoom meeting juga baru pertama kali. Jadi agak kagok. Tadi nunggu sampai akhir karena mesti foto di akhir bersama. Sekarang saya baru tahu rasanya, oh ternyata gini ngomong di depan orang-orang cuma di depan laptop gitu ya. Tapi tentunya dengan keterbatasan kita, nggak menghalangi kita berkumpul bersekutu. Saya dengar ada mem juga yang datang ikut mensupport, luar biasa sekali. Sama ada Miss juga ya yang luar biasa ikut mendukung teman-teman. Thank you, shalom. Oke. Di sini siapa yang dari sekarang udah balik ke daerahnya? Ada nggak teman-teman yang udah balik ke daerahnya? Boleh angkat tangannya? Atau masih pada di Jakarta? Ada yang di Jakarta udah sebulanan? Orang-orang Jakarta tetap di Jakarta ya? Oke, baik. Kita akan bahas satu tema yang sangat menarik sekali tentang Paskah ini, yaitu dari satu perikop. Coba kita lihat dulu ya di slide-nya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Go Aditya. Saya adalah seorang pewarta muda dari BPK PKK KAJ, dan saat ini nggak full-time pelayanan, tapi kerja juga sebagai seorang marketing properti. Kebayang, jual beli rumah nggak ketemuan, gimana caranya ya? Nah, itu tantangannya. Oke, ini adalah tema dari London School untuk tahun ini, His Resurrection, Our Ultimate Victory. Next, slide yang berikutnya. Selamat Paskah, teman-teman semua. Happy Easter.
Kalau biasanya kita terima hosti secara langsung, kali ini kita terima komuni batin, di situ gambarnya makarun gitu ya. Jadi kalau udah lupa, semoga rasa hosti itu masih tetap ingat ya, nggak kayak rasa makarun, halu gitu ya. Jadi kepengen ngemil terus rasanya kalau di promo. Oke, kita akan dengarkan satu perikop yang begitu dalam maknanya. Saya minta Hani boleh tolong bantu bacain perikop ini di awal session ini. Sessionnya nggak akan lama, paling cuma 20 menit, 25 menit. Jadi teman-teman kita fokus, kita dengerin. Mudah-mudahan easy listening. Nggak akan terlalu berat-berat, tapi bisa diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Hani, boleh tolong? Karena yang saya kenal cuma Hani, yang lain belum begitu aware. Boleh tolong bacakan, teman-teman? Matius 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit bersama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Agak ngos-ngosan ya, cukup panjang ya Hani bacanya ya. Oke, teman-teman, satu perikop yang panjang kita udah dengar, mungkin kita familiar, kita sering, tapi maknanya sangat dalam. Langsung saja di slide yang berikutnya, kalau kita mau ikut Tuhan, jangan mau ikut enaknya doang, gitu ya. Teman-teman, sering kali gitu, baik doa terkabul, itu sangat mudah bagi kita untuk klaim kita sebagai pengikut Tuhan, kita sebagai murid Yesus. Tapi apa yang terjadi kalau kondisinya seperti sekarang ini, teman-teman? Kondisi nggak gampang, teman-teman. Apakah itu menjadi satu penghalang? Melalui Maria Magdalena dan Maria, kita belajar mereka begitu setia. Bahkan sampai Yesus udah nggak ada, Yesus udah wafat, mereka tetap mau ikut Yesus. Lessons number 1. Yang kedua, teman-teman. Kita lihat di slide yang berikutnya, di slide yang kedua, lessons number 2. Kalau tadi yang pertama kita udah, nah, poin yang kedua adalah, teman-teman, ketika si Maria dan Maria Magdalena datang ke sana, yang terjadi apa? Ada satu gempa bumi yang hebat, teman-teman. Malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu yang begitu besar. Si Maria dan Maria Magdalena datang bukan untuk meminyaki jenazah Yesus, bukan. Karena mereka tahu ada batu yang besar, ada juga prajurit-prajurit yang galak yang jagain mereka, tapi mereka cuma taat aja. Mereka cuma setia aja. Mereka dan akibatnya apa? Kesetiaan itu membuahkan mukjizat. Tiba-tiba ada gempa bumi yang nggak tahu dari mana ceritanya bisa terjadi. Malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Lanjut lagi. Lessons yang ketiga. Setelah setelah gempa bumi itu terjadi apa? Teman-teman, Maria Magdalena dan Maria itu sebenarnya lupa akan janji Tuhan. Kenapa? Tuhan udah bilang kalau dia akan bangkit di hari yang ketiga. Itu udah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dari semenjak dia masih hidup. Tapi karena kejadian demi kejadian, kita lupa.
kita fokusnya ke masalah kita fokusnya ke batu besar itu, sehingga akhirnya lupa, dan akhirnya ada malaikat yang mencelikkan hati mereka. Teman-teman, perlu kerendahan hati. Setia cukup nggak cukup, tapi nggak cukup sebatas sampai setia aja. Kita perlu kerendahan hati untuk mau diomongin. Jangan auban dalam tanda kutip gitu ya. Jangan keras kepala, teman-teman. Dulu awal-awal kejadian corona ini, saya berusaha untuk positive thinking. Tenanglah, nggak bakal ngaruh lah, nggak apa-apa lah, pergi keluar, ini, itu. Tapi semakin ke sini, teman-teman, semakin banyak berita-berita negatif, semakin kita takut. Tetapi disitulah kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu Roh Kudus seperti malaikat itu yang mencelikkan hati mereka untuk mau berubah. Lanjut lagi. Pelajaran lessons yang keempat, kita belajar dari perikop hari ini apa? Teman-teman, di ayat yang ke-7 tadi, kalau kita perhatikan, dikatakan, segeralah pergi, malaikat itu ngomong, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Yang disuruh omongin siapa, teman-teman? Murid-muridnya. Kenapa malaikat masih bilang itu murid-murid? Padahal kan murid-murid udah pada nggak tahu di mana ya. Benar nggak? Udah menghilang loh. Udah nggak ikut Tuhan lagi loh. Ketika Yesus mati, murid-murid itu udah entah kenapa. Tetapi Yesus tetap anggap mereka itu sebagai murid-muridnya. Walaupun murid-murid itu udah kabur, nggak tahu kemana, Tuhan selalu kasih kesempatan yang baru buat kita. Dan di lessons yang kelima, kita lihat di slide yang berikutnya, di lessons yang kelima, mereka pergi dari kubur itu, bukan kaburnya typo nih kayaknya nih, dengan takut dan dengan sukacita. Awalnya ada takut dulu mungkin. Feel the fear, but say yes. Disuruh nge-WL online, susah apa enggak? Susah bukan main. Takut nggak? Takut gue nyanyi nada gue fales apa enggak gitu ya. Fales. Takut. Tetapi feel the fear but say yes. Ada satu sukacita yang memampukan kita untuk mau berbagi, teman-teman. Nggak cuma mentingin diri kita sendiri doang, tapi entah kenapa kita mau share itu ke orang lain. Memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Kalau kita udah ngalamin Tuhan, kita nggak akan mau sendirian. Kita mau berbagi. Walaupun keterbatasan kita, walaupun kayak hari ini susah ya pakai internet, kuota gue gimana, siang-siang enakan nonton Itaewon gitu ya, atau nonton yang lain, atau bikin dalgona coffee. Tapi teman-teman masih mau meluangkan waktu untuk berkumpul, bersekutu, mau berbagi. Nanti setelah ini akan ada sesi sharing, teman-teman. Kenapa? Kalau kita udah ngalamin Tuhan, kita nggak akan mau sendirian, kita pasti mau berbagi. Pertanyaannya, sebagai summary dari lessons yang pertama sampai lessons yang kelima, saya mau katakan bahwa ikut Tuhan nggak selamanya enak, teman-teman. Ada kalanya di mana sulit, ada kalanya di mana kok kayaknya gue pengen nyerah ya. Udahlah, Tuhan itu katanya penyelamat, tapi kok nggak terbukti. Itu yang dialami oleh Maria dan Maria Magdalena. Tapi mereka jalan terus, mereka setia, mereka lakukan terus. Walaupun ada batu penghalang. Setiap dari kita mungkin punya batu penghalang. Dulu ngomong-ngomong ya teman-teman, saya nggak tahu saya udah pernah cerita belum, atau teman-teman udah tahu belum, saya dulu tuh pernah hampir mau kuliah di London School. Pengen banget. Sebelum London School sih di Untar dulu gitu ya. Sempat dapat beasiswa, JPP, dan kemudian saya sempat beli formulir di London School, tapi begitu saya lihat price list-nya gitu ya, bayarnya pakai pound sterling. Sampai sekarang masih nggak? Ininya pakai pound sterling masih nggak gitu ya? Karena waktu itu orang tua nggak punya duit gitu kan. Akhirnya saya nggak jadi masuk London School dan masuk ke salah satu kampus manajemen. Awalnya sempat nggak, dalam hati ini, aduh, kenapa ya Tuhan kok seperti ini gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi ternyata Tuhan tetap bisa bekerja di tengah setiap keterbatasan kita. Apa yang kita alami. Kita setia,
Kita jalan terus sama Tuhan, seringkali kita punya batu penghalang. Kayak saya dulu, planning, ego, rencana sendiri itu menjadi satu batu penghalang. Tapi apa yang terjadi ketika saya mau lulus kuliah, di sini ada yang udah semester akhir, saya mau skripsi atau non-skripsi. Dulu ada begitu. Saya ambilnya non-skripsi, karena sambil kerja. Jadi mau nggak mau bikin tesis, kayak bikin skripsi, cuma 1 hari sebelumnya. Dikasih artikelnya 1 hari sebelumnya. Saya dapat jadwal sidang hari Senin. Jadi mau nggak mau Minggu baru bisa ambil artikelnya. Dan Minggu saya kerja. Saya nge-MC waktu itu, saya ingat banget. Senin pagi jam 10 udah mesti sidang. Gimana caranya ini Tuhan? Tapi coba untuk taat, coba untuk belajar, tetap lakukan, minta hikmat dari Tuhan. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Saya dapat dosen guru besar. Profesor yang paling ditakutin. Ada 3 dosennya. Ini dosen killer banget gitu loh. Dalam hati, aduh Tuhan, udah dapat artikelnya sehari sebelumnya, gimana ini, lulus apa nggak lulus gitu kan. Tapi berusaha, tetap lakukan yang terbaik. Sampai akhirnya ketika udah selesai, dosennya tanya, kamu yakin lulus nggak? Yakin dong Pak, harus yakin gitu ya. Kamu yakin dapat A? Ya enggak sih, karena kan memang saya ada beberapa pertanyaan nggak bisa jawab ketika itu. Tapi teman-teman, saya mau katakan bahwa ketika itu, puji Tuhan saya lewat sidang non-skripsi itu hanya sekali. Sedangkan teman kampus saya, ada satu yang sudah manajer di salah satu perusahaan laptop besar, dia udah punya anak 2, tapi masih kuliah, dia aja ngulang sampai 3 kali. Jadi kadang apa yang kita pikirkan, itu nggak sesuai, tapi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. So, ketika kita sudah ngalamin Tuhan, kita nggak akan mau sendirian, kita pasti mau berbagi. Ada mukjizat yang bisa Tuhan berikan kalau kita mau tetap setia. Nah, sebagai penutup, ada 2 pertanyaan sharing. Nanti mungkin teman-teman bisa gantian, cerita, sambil reflect ke dalam diri masing-masing. Coba ditampilin di slide yang terakhir. Nah, ada nggak momen yang mungkin membuat kita pernah kepikiran mungkin, atau kecewa mungkin, membuat kita pernah mau meninggalkan Yesus, dalam tanda kutip. Kayak Maria dan Maria Magdalena gitu kan. Dulu mereka lihat, Tuhan, itu penyelamat saya, tapi kenapa kok dia dicambuk, kenapa kok dia disalib? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kira-kira yang menjadi batu penghalang kita? Kalau tadi kan Maria Magdalena juga punya batu penghalang masing-masing ya. Apakah rasa malas kita? Apakah ego kita? Apakah keinginan kita, dosa kita, atau apa yang menjadi batu penghalang kita untuk mengimani janji Tuhan? Dan mungkin teman-teman boleh cerita momen apa yang membuat kita bisa bangkit kembali, merasakan cinta Tuhan, dan akhirnya mau untuk berbagi, mau bersekutu seperti hari ini. Ada beberapa saya tahu pelayanannya begitu luar biasa, walaupun sibuk kuliah, masih tetap mau melayani. Gitu. Saya rasa itu aja untuk session di edisi kali ini. Silahkan teman-teman yang mau sharing, boleh bergantian. Poinnya udah nangkep ya untuk sharingnya ya. Kira-kira ada nggak momen yang pernah membuat kita struggle, begitu struggle, pengen nyerah rasanya? Dan gimana caranya sih kita mengatasi itu, batu penghalang itu, atau momen apa yang membuat kita ternyata malah bisa bangkit dan bersuka cita, bahkan mau berbagi di masa-masa seperti ini. Gitu. Silahkan, siapa nih yang akan pimpin sharing atau bagi teknisnya? Teman-teman ada yang mau sharing nggak? Kalau mau sharing, mic-nya di-unmute aja ya langsung. Thank you. Gimana teman-teman, kira-kira ada yang mau sharing nggak teman-teman? Pernah nggak mau ninggalin Tuhan? Kalau aku selama ini, sejauh ini belum pernah sih. Puji Tuhannya. Kalau aku juga nggak pernah sih sejauh ini.
Tapi kalau misalnya abis berdoa gitu, mau minta sesuatu misalnya sama Tuhan, terus nggak kejadian sesuai yang aku pengenin, jadi itu kadang-kadang kecewa gitu. Tapi nggak sampai pengen meninggalkan juga sih. Gitu aja. Mungkin kalau sampai meninggalkan belum kali ya, mungkin baru merasa atau bertanya-tanya aja sebenarnya kemana Tuhan tuh kemana gitu. Kira kalau Cimonik gimana Cimonik? Jujur aku nggak kepikiran sih momen apa yang pernah ngebuat aku meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi mungkin kalau ya nggak tahu juga, pokoknya nggak kepikiran. Tapi mungkin kalau kayak sesimpel males ke gereja, males berdoa, itu tuh sering banget terjadi ya. Terus juga kayak menurut aku pertanyaan yang kedua ini, yang mungkin aku sedikit bisa sharing, yang menjadi batu penghalang kita untuk mengimani janji Tuhan, kalau aku sendiri sih ngerasanya diri aku itu tuh sering banget kalau udah jatuh ke dalam suatu dosa, misalkan waktu itu aku melakukan dosa berat yang aku tahu itu dosa berat dan tapi aku tetap ngakuin gitu. Nah, aku tuh bakal ngerasa aku tuh ngecewain Tuhan dan jadinya aku tuh malu sendiri gitu loh untuk tatap muka, maksudnya berdoa sama Tuhan gitu. Jadinya aku juga kayak malah makin menjauh, ujung-ujungnya tuh malah jadi ada jarak antara aku sama Tuhan. Aku yang membuat jarak itu sendiri. Padahal aku tahu aku yang berdosa gitu. Karena aku tuh gitu, aku sempat waktu itu kayak gak berani ke gereja karena aku malu gitu. Aku gak berani terima tubuh Kristus karena aku ngerasa aku akan menodai tubuh Kristus itu gitu. Tapi padahal setelah melakukan kayak banyak sesi seperti ini gitu, banyak mendengarkan wartaan-wartaan dari pewarta yang hebat-hebat, aku tuh sadar kalau Tuhan itu tuh sebenarnya tuh maha pengasih. Jadi kayak pasca ini aja Tuhan wafat dan bangkit kan buat kita untuk menebus dosa-dosa kita kan. Jadi apapun dosa yang kita lakuin pun Tuhan udah tahu itu sebelum kita lahir pun Tuhan udah tahu itu. Makanya Tuhan tuh wafat untuk kita. Jadi tuh seharusnya kalau kita berdosa, kita jangan malu sama Tuhan. Kayak tapi kita akuin dan kita minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa bangkit lagi bareng-bareng dengan pertolongan Roh Kudus itu. Itu sih paling yang aku bisa sharing. Thank you. Terima kasih Cimonik sharingnya. Yang lain kira-kira ada yang mau sharing? Civera? Kalau misalnya kayak membuat kita meninggalkan Yesus sih belum pernah, tapi setuju sama Meli kalau misalnya kita udah berdoa nih misalnya, terus udah minta permohonan apa, tapi ternyata dapetnya tuh apa gitu. Kadang tuh kayak ngerasa, ya kok nggak terwujud gitu. Padahal aku udah doa sungguh-sungguh sampai novena misalnya. Mungkin emang belum dijawab, tapi tuh nanti kayak di satu waktu misalnya terjawab gitu, tapi nggak kita planning gitu. Jadi kalau meninggalkan Tuhan nggak pernah sih. Terima kasih Civera. Yang lain kira-kira Brian, Willy, kira-kira mau sharing? Kalau aku sih, kalau aku sharingnya sebenarnya nggak menjawab apa pertanyaannya sih, agak melenceng dikit, cuman masih nyambung-nyambung lah. Jadi kalau aku bukan mau meninggalkan Tuhan sih, tapi kayak percaya kalau saat ini aku harus melepaskan sesuatu yang aku sangat suka gitu. Tapi aku percaya kayak Tuhan pasti bakal ganti yang lebih baik lagi sih gitu. Thank you. Thank you Cirenata. Kira-kira ada yang mau sharing lagi? Mungkin Willy? Halo semua, apa kabar? Halo Willy. Halo. Kalau misalnya lo
kayak yang sebelum-sebelumnya tadi kan banyak kayak hal-hal yang diimpikan, tetapi mungkin pada kenyataannya kita nggak mendapatkan apa yang kita impikan kan. Ya mungkin meskipun udah berdoa banyak setiap hari, rosario, terus novena mungkin, terus mungkin berdoa di gereja terus, misalnya rajin. Tapi kalau misalnya mungkin memang Tuhan belum bilang belum saatnya, memang itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Jadi mungkin Tuhan mengira kalau misalnya kita mendapatkan hal yang kita mau, tapi bukan pada saatnya, kita nggak akan jadi yang terbaik untuk hal yang kita mau itu. Jadi kalau menurut saya, dan memang pola pikir saya, setiap hal yang saya inginkan tapi saya tidak mendapatkannya meskipun sudah berjuang, itu pasti karena memang sudah jalannya. Kedepannya, meskipun kita ingin hal itu, tapi mungkin tidak seperti yang kita inginkan, atau mungkin jauh lebih baik daripada yang kita inginkan. Jadi segalanya itu ya saya cuma percaya kalau misalnya memang belum mendapatkan dan sudah berjuang, itu semua dari jalan Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya gagal, pasti kedepannya akan terus ada jalan terbaik. Kayak gitu. Terima kasih, Willy. Kira-kira ada yang mau sharing lagi? Mungkin Ko Jopur? Ya mungkin sejauh ini ya cuma males gereja, maunya tidur aja. Atau mungkin ya sebenarnya adalah momen dimana kayak sama kayak Monik gak jauh-jauh. Kayak udah tahu tuh dosa, tapi gue tetap lakuin. Gue kayak sampai malu banget. Gila, gue bukan yang mau apa, tapi gue seorang putra altar dan melakukan hal itu kayak nggak layak banget gue masuk gereja. Kayak bener-bener gue rasanya pengen pindah agama aja lah. Maksudnya bukan buat ninggalin Tuhan ya. Maksudnya kayak apakah gue udah nggak layak gitu di perkatolikan duniawi ini. Paling itu aja sih. Tapi ya, puji Tuhan sudah bertobat. Makasih Ko Jopur. Kira-kira Kak Cherry mau sharing? Sebenarnya sih kalau dari aku pribadi, sebenarnya bukan meninggalkan Tuhan Yesus kali ya, cuman mungkin kayak jadi lebih jauh mungkin untuk di beberapa situasi. Mungkin di saat kayak lagi pas kemarin lagi skripsi, mungkin kesannya kan kayak lagi skripsi, terus habis itu kan waktu itu juga training udah sambil kerja di Phuket ya. Jadi karena kesibukan yang sangat banyak, jadinya kesannya kayak yang lebih mengandalkan diri sendiri, kesannya kayak yang Tuhan tuh kayak ngasih kerjaannya banyak banget gitu, terus kayak tanggung jawabnya kok banyak banget, jadinya kayak instead of mengandalkan Tuhan, jadinya lebih ke mengandalkan diri sendiri gitu. Sementara setelah itu baru sadar kalau ternyata kalau kayak nggak tahu ya, kalau buat saya pribadi hidup itu kan nggak cuman, kalau buat saya ya, hidup tuh nggak cuman kayak apa yang kita lakuin, tapi kayak hati kita kan juga harus diisi ya. Maksudnya di saat kayak gitu pas kayak ngerasain stres banget, apa nih yang kurang gitu. Maksudnya kayak kuliah udah ngelakuin yang terbaik, kerja udah ngelakuin yang terbaik, kok masih ngerasa nggak puas gitu. Ternyata tuh kayak waktu itu tuh sempat stres karena ternyata tuh yang nggak ada tuh malahan kayak hubungan rohani dengan Tuhan gitu loh. Jadi kalau buat aku sih, buat momen yang meninggalkan Tuhan sampai sekarang untungnya belum ada, cuman lebih mengandalkan diri sendiri dibandingin mengandalkan Tuhan itu sering. Terima kasih. Terima kasih Kak Cherry. Kira dari Kogo ada tambahan lagi? Iya, mungkin sebelum menutup, ya poin yang pertama, puji Tuhan ya, kalau kita memang semua tidak pernah mau meninggalkan Tuhan, balik lagi sama seperti Maria dan Maria Magdalena. Tapi dengan setiap apa yang sudah pernah kita alami, tadi sharing dari teman-teman, Tuhan selalu kasih kesempatan yang baru. Walaupun kita berdosa, walaupun kita kecewa, walaupun kita mungkin jauh daripada Dia, andalin kekuatan kita sendiri mungkin, Tuhan selalu kasih kesempatan yang baru. Benar banget, tadi ada yang sharing juga,
Tuhan kasih yang kita butuhkan, rencana Tuhan lebih baik daripada apa yang sempat kita pikirkan, dan yang paling penting adalah kita semakin mengandalkan Dia, minta Roh Kudus untuk mencelikan hati kita, sehingga kita mengerti. Itu aja sih mungkin sharing-nya untuk sore ini. Terima kasih, Kogo. Oke, baik teman-teman. Kira kalau nggak ada yang mau sharing lagi, mari kita satukan hati dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Meli. Silakan, Meli. Ya, jadi teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup acara hari ini, mari kita kembali satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas tuntunan dan kehadiran-Mu pada kesempatan ini. Kami bersyukur atas kelimpahan cinta kasih-Mu di dalam persekutuan ini. Semoga Engkau berkenan untuk kembali mempersatukan kami pada kesempatan selanjutnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada sore hari ini kami secara khusus juga mau berdoa bagi dunia, bagi bangsa dan negara kami yang tengah dilanda wabah virus COVID-19. Kami percaya segalanya dapat terjadi hanyalah atas kehendak-Mu. Semoga Engkau senantiasa melindungi kami beserta keluarga, teman, dan siapa saja yang kami kasihi. Kiranya Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan kami dari segala sakit penyakit. Kami yakin dan percaya apapun yang Engkau hendaki terjadi dapat menjadi pelajaran dan kekuatan baru bagi kami. Berikanlah kami semua hati yang hanya berserah kepadamu dan senantiasa mengikuti kehendak-Mu. Semoga hidup kami selalu dipenuhi rasa syukur, baik dalam duka maupun suka. Ya Bapa, semoga Engkau juga mau memberkati kami semua karena sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Semoga kami dapat terus produktif, walaupun kami hanya di rumah saja. Semoga Engkau juga memberkati Ko Adit yang sudah meluangkan waktunya juga untuk berbagi, untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekarang kami mau menutup acara ini. Semoga kami semua mendapatkan makna dari apa yang sudah kami dengarkan dan hayati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, semuanya, aku masih percaya kalau misalkan kita semua masih bersukacita di sini. Nah, kita sekarang mau menutup segala rangkaian acara kita di hari ini. Ya, dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi. Oke. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
Gimana teman-teman? Kira-kira seru nggak hari ini? Seru dong. Seru-seru. Seru. Semoga kita semua diberkati ya teman-teman hari ini. Nah, teman-teman, aku ada info nih. Nah, minggu depan kita bakal ngadain online service lagi. Nah, minggu depan kita bakal ngerayain anniversary LSPG Katolik yang kelima. Yeay. Nah, acaranya itu bakal sama via Zoom juga. Nah, kalian tetap juga harus registrasi. Nah, acaranya hari Kamis tanggal 23 April jam 7 malam. Jangan lupa ikutan ya teman-teman semuanya. Ajakin juga teman-teman yang lain buat ikutan. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, terima kasih Kogo udah mau jadi pembicara di LSPG Easter Celebration kali ini. Tuhan memberkati. Oke, teman-teman. Thank you, Kogo. Terima kasih, Kogo. Terima kasih, Koko. Terima kasih, Koko. Terima kasih, Koko. Oke, kasih, Koko. Terima kasih, Kogo. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita ada sesi foto bersama dulu ya, teman-teman. Yuk semuanya, nyalain kameranya yuk semuanya. Siapin gaya terbaik kalian. Iya. Siapin ya, senyum ya semuanya. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas, gaya bebas. 2, 3. Gaya lain teman-teman, gaya yang sama gini semua. 1, 2, 3. Oke teman-teman, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih udah join LSPG Easter Celebration ya teman-teman. Sekali lagi selamat Paskah semuanya. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Easter, Happy Easter all. Tuhan memberkati. Selamat Paskah semua.